Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya Siti Muhayyana, nomor NIM 2018.096.01.1638. Saya di sini mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember semester 6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan antara pendidikan internasional dan global serta komparatif. Cita-cita mewujudkan perdamaian dunia. Dewasa ini telah berkembang 3 macam disiplin ilmu yang masing-masing berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia. Sesuai dengan urutan kelahirannya, ketiga disiplin ilmu tersebut secara berturut-turut adalah pendidikan internasional, pendidikan komparatif, dan pendidikan global. Ketiganya berkembang sebagai ilmu dengan berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia, sehingga orientasi inilah yang menjadi titik singgung di antara ketiganya. Secara historis, dari ketiga disiplin ilmu di atas, yang pertama kali muncul adalah pendidikan internasional. Disiplin ilmu pendidikan internasional lahir lebih awal yang sebagai refleksi dari adanya keprihatinan beberapa ahli atas situasi dunia yang diwarnai aneka konflik antar bangsa, yang memerlukan aneka upaya agar tercipta suasana pergaulan dunia yang harmonis. Kemudian disusul dengan munculnya studi pendidikan komparatif sebagai upaya sistematis para ahli dalam mempelajari sistem pendidikan di negara lain di luar batas negeri sendiri. Selanjutnya, pendidikan global muncul belakangan sebagai suatu studi dengan tujuan menumbuhkan kesadaran warga bangsa di masing-masing negara agar menyadari pentingnya menjaga kehidupan kolektif secara global. Karena problem hidup di suatu wilayah dunia akan dirasakan akibatnya pula oleh seluruh warga dunia secara global. Potret dunia yang diwarnai oleh aneka konflik antar bangsa telah menjadi sejarah kusam hubungan antar bangsa-bangsa di dunia. Kemudian, dalam catatan sejarah, negara-negara dunia ini pernah mengalami 2 kali perang dunia dengan skala masif, yaitu Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua yaitu pada tahun 1939 dan 1900 sampai 1945. Meskipun secara sporadis sebenarnya jumlah perang di planet bumi ini tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan internasional dan sejarah di banyak kawasan. Pendidikan internasional dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Pada tahun 1994 yang dikemukakan oleh Imam Barnadib. Kemudian pada Carter V. Good menyebutkan ada 2 arti dari pendidikan internasional. Arti yang pertama ialah pendidikan internasional adalah studi yang tentang kekuatan-kekuatan pendidikan Islam, pendidikan sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. Arti yang kedua ialah pendidikan internasional adalah program internasional yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian antar bangsa dengan jalan tukar-menukar sarana prasarana, metode pendidikan, belajar, dan gurunya. Arti pertama dari pendapat Good adalah lebih menekankan pada peran pendidikan sebagai kekuatan yang dapat
mempercepat dinamika hubungan antar negara. Sedang arti yang kedua telah menekankan pada bentuk kegiatan pendidikan dalam lintas banyak negara sehingga dapat mendekatkan hubungan antar bangsa yang lebih harmonis. Sebenarnya, pendidikan internasional sudah ada sejak lama yang berlangsung di beberapa kawasan dunia. Kawasan Asia Selatan, terutama di India, telah berlangsung kegiatan pendidikan internasional sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Kawasan Asia Timur seperti Cina juga telah terdapat pendidikan internasional. Sedangkan di kawasan Eropa dan Amerika, keberadaan pendidikan internasional dimulai pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan internasional memiliki sejarah yang amat panjang, mulai dari hanya sebatas gagasan para ahli yang selalu kandas untuk diwujudkan sampai kepada terwujudnya cita-cita dan gagasan itu dalam kenyataan. Yang pertama ialah pendidikan internasional di Eropa dan Amerika. Pada abad pertengahan, kira-kira abad 13, di Eropa sudah mulai ada beberapa tanda munculnya Renaissance. Pada saat itu, seorang penasehat Raja Prancis mengusulkan supaya diadakannya sekolah internasional. Sekolah ini bertugas menanamkan rasa saling mengerti antar bangsa dan menumbuhkan kerjasama antar bangsa, dan biayanya diambilkan dari anggaran perang. Cita-cita Du Bois ini dilatar belakangi oleh adanya tanda-tanda Renaissance. Pada akhirnya Bois ini menulis buku yang berjudul Penemuan Kembali Tanah Suci. Yang kedua, pendidikan internasional di Asia Barat dan Selatan. Fenomena mengenai cita-cita dan upaya-upaya mewujudkan adanya pendidikan internasional tersebut tidak hanya terjadi di negara-negara Eropa. Jauh sebelum di beberapa negara Asia juga telah diupayakan mewujudkan pendidikan internasional. Kawasan Timur Tengah, tepatnya di Baghdad atau di Irak. Pada tahun 830 Masehi telah berdiri universitas dengan nama Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah ke-8 yaitu Bani Abbasiyah bernama Al-Ma'mun. Kegiatan utama universitas ini adalah melakukan studi dan menerjemahkan naskah-naskah klasik dari Yunani seperti karya-karya buku Plato, Aristoteles, Pythagoras, serta memberikan pelayanan pengajaran dan penyelidikan terhadap bermacam-macam ilmu kepada para pelajar yang datang dari penjuru dunia. Yang ketiga, pendidikan internasional di Asia Timur dan Tenggara. Di kawasan ini, Asia Timur, terdapat pula program pendidikan internasional yang menjadi ajang pertemuan dan pengkajian ilmu pengetahuan para pelajar dari banyak negara sebagaimana yang terdapat di Asia Selatan dan Barat. Menurut William W. Brickman atau Imam Parnadib pada tahun 1994, diungkapkan bahwa abad 8 dan 9 banyak pemuda Jepang yang menjadi mahasiswa sebagai beberapa perguruan tinggi di negara Cina. Sebaliknya, banyak juga pemuda Cina yang menjadi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi Jepang. Organisasi ASEAN tersebut sampai sekarang semakin kokoh dalam menggalang kerjasama antar anggota dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui berbagai bidang seperti ekonomi, sains, dan teknologi, serta pendidikan. Masing-masing bidang kerjasama tersebut sudah ada komite tetap atau standing committees. Di antara komite-komite tersebut adalah Komite Pengembangan Sosial, Komite Sains dan Teknologi. Melalui Komite Pengembangan Sosial ini, ASEAN menggalang kerjasama dengan pemerintah Australia. ASEAN juga membentuk badan kerjasama anggota yang bernama ADEP, yaitu The ASEAN Development Education Project, dalam rangka saling membantu dan bidang pendidikan. Bentuk kerjasama tersebut melalui yang pertama ialah Sistem Manajemen Informasi Pendidikan dengan Malaysia sebagai pengelola.
Yang kedua, pendidikan khusus dengan Indonesia sebagai pengelola. 3. Pembaruan pendidikan guru dengan Filipina sebagai pengelola. 4. Pengembangan tes dengan Thailand sebagai pengelola. Yang kelima, pendidikan berorientasi kerja untuk pemuda dengan Singapura sebagai pengelola. Berkembangnya pendidikan internasional telah mendorong para ahli ingin mempelajari sistem pendidikan di banyak negara agar dapat diadopsi dan diterapkan di negerinya sendiri, sehingga berkembang cabang ilmu baru yaitu pendidikan komparatif. Ilmu ini dimulai dari hanya sebatas informasi pendidikan di negara lain yang didapat dari cerita para pelancong berupa laporan-laporan lisan, kemudian dikembangkan menjadi lebih ilmiah melalui penggalian data-data secara sistematis. Antoine Jules de Paris adalah bapak perintis pendidikan komparatif sebagai ilmu. Tokoh-tokoh lain yang mengembangkan ilmu ini adalah John Griscom, yaitu Amerika Serikat, Victor Cousin, Perancis, Horace Mann dari Amerika Serikat, Matthew Arnold dari Inggris, dan Michael Sandel dari Inggris. Dengan semakin berkembangnya studi pendidikan komparatif telah memunculkan studi baru yakni pendidikan global. Studi ini dikenal juga sebagai perspektif global. Pendidikan global untuk perspektif global dan perspektif global dalam pendidikan. Ilmu ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran sebagai warga negara di dunia agar tercipta ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pendidikan global memberikan dasar-dasar pemahaman dan kesadaran berupa cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, bahwa manusia hidup dan kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Isu, fenomena, dan keadaan dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah global bila ruang lingkup, bobot, dan upaya pemecahannya berada pada tingkat dunia. Sekian dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.